seperti apa? Ya, luar biasa alhamdulillah, artinya bahwa kemerdekaan bukan hanya bicara tentang kesejahteraan, tapi juga kesempatan untuk bekerja bagi masyarakat Indonesia. Dengan ini kita berharap di tahun 79 tahun kemerdekaan kita, di mana Nusantara baru, Indonesia maju, itu harapan kita agar semua bisa merasakan kemanfaatan. Apalagi hari ini teman-teman media hadir bersama-sama di sini berkumpul dalam rangka merayakan kemerdekaan tersebut. Jadi melihatnya masih banyak nih, berarti kan perusahaan-perusahaan yang masih belum terrealisasi ketenaga kerjaan seperti apa? Ya, ini yang memang jadi poin penting ya bagi pemerintah dan juga Komisi 9. Kita selalu mengawal di dalam Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia banyak sekali terobosan-terobosan program yang selalu digelontorkan dibuat oleh Ibu Ida Fauzia. Jadi kami mengapresiasi dan tugas dari DPR adalah mengawasi jalannya pemerintahan, membuat anggaran dan juga membuat undang-undang. Jadi mari kita bersama-sama Komisi 9, DPR RI, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dan tentunya telah untuk mensosialisasikan program ini ada dan dirasakan nyata oleh masyarakat adalah tentunya peran dan tanggung jawab dari teman-teman media. Jadi terima kasih juga untuk teman-teman media yang membantu untuk menyukseskan acara bagaimana penempatan, perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia melalui undang-undang sosialisasi dari Kementerian Tenaga Kerja. Mbak Disan, ini setelah Undang-Undang Cipta Kerja digulirkan itu banyak proposal. Bagaimana Mbak Arjeti sebagai anggota Dewan Komisi 9 selama sosialisasi ini, keluhan-keluhan apa sih yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat? Iya, kalau tadi kan boleh ditanyakan dan beberapa pertanyaan, tapi ternyata ketika acara sosialisasi ini bukan hanya permasalahan dari masyarakat, tapi kita pun juga mengundang aspirasi. Tadi itu luar biasa ketika saya bicara sama rakyat, ini dua pemikiran kita loh, benar. Warteg itu sekarang di mana-mana, terutama di Indonesia itu kan menjamur. Karena masyarakat itu kan mau cari makan yang murah, gampang gitu ya, pasti di warteg. Dan warteg itu makanan yang memang cocok dengan selera masyarakat kita. Tapi memang akhirnya SDM-nya sulit banget. Sementara tadi kita bisik-bisik negara lain aja kita fasilitasi terus ya untuk mendapatkan tenaga kerja yang baik, profesional. Kita sendiri ternyata di sini nggak mendapatkan itu. Ini PR banget nih buat. Jadi artinya dengan adanya pertemuan-pertemuan seperti ini kan banyak aspirasi juga yang nanti akan kita godok ketika nanti kita kembali lagi ke masukan yang bagus banget. Nggak kebayang kita loh, nggak kebayang loh. Ternyata warteg ya juga mereka sendiri pun juga agak dipersulit juga karena SDM-nya keluar masuk dan karena itu tadi kesejahteraan dari pekerja juga kurang diperhatikan juga. Nah, pemerintah harus ikut juga nih sepertinya kalau kita mendengar tadi dan pembahasan. Mbak Arjeti, menurut Mbak Zarti sendiri makna merdeka gitu menurut Mbak Arjeti pribadi seperti apa? Ini yang memang harus sama-sama kita rasakan di batin, di fitrah kita ya. Kalau kemarin kita juga mendengar dokter muda, dokter itu kan tidak mudah untuk mendapatkan kelulusan di sekolah fakultas kedokteran. Artinya memang dia sudah cerdas, pemikirannya jauh. Ternyata karena hanya dibully, tekanan mental, kemudian dia tidak kuat. Nah ini kan artinya kebebasan untuk kita juga berekspresi, mengeluarkan pendapat di lingkungan pekerjaan, lingkungan sekolah, lingkungan kampus. Wah ini nih harus jadi perhatian pemerintah sangat eksklusif ya, karena bullying itu sekarang ini kan betul-betul mengganggu. Mungkin zamannya kita nih, kita kan seumuran ya, dulu tahun 90-an kita masih SMA, kita sih bukan bahasa bully dulu apa ya mbak ya, di pelonco ya, tapi pelonco-pelonconya kita dulu juga paling apa ya mas? Bukan aspek. Kalau dibully kan ini bukan karena pas sekolah kan, kesehariannya kan bahasanya bully dulu zaman dulu digemblek apa gitu, ya seperti itulah. Tapi dulu kita nggak tahu kok kita bisa kuat. Artinya generasi sekarang ini generasi yang mentalnya dulu yang harus diperhatikan. Pemerintah harus itu sekarang masyarakatnya dulu, SDM-nya dulu. Kalau kemarin kan kita dengar ya
dua poin yang diprioritaskan pemerintah kemarin adalah pembangunan dan juga sumber daya manusia. Jadi saat ini sumber daya manusia harus betul-betul kita perhatikan dengan baik, agar fisik, mental, terus semangat anak-anak kita itu mereka akan kuat gitu. Jangan sampai karena dibully kemudian mereka tertekan, kemudian merusak diri mereka sendiri, meminum konsumsi obat-obat yang terlalu berlebihan sehingga kemudian mereka meninggal. Itu rasanya PR juga nih buat mereka. Jadi Merdeka itu saat ini boleh dikatakan merdeka dari semua rasa yang kita rasakan sehingga kita mampu untuk berdiri di atas kedua kaki. Mbak, ini Indonesia usianya udah 79 tahun. Menurut Mbak Arzeti apakah sudah merdeka dari Mbak Arzeti sendiri? Saya kayaknya kalau kita bicara merdeka walaupun dari hitungan waktu yang sudah luar biasa panjang, itu rasanya kalau kita tidak membenahi bersama-sama untuk diri kita dulu, kalau kita masih merasa kecilkan, kalau kita merasa tidak diperhatikan, kita merasa bahwa kita menzolimi diri kita. Jadi alangkah lebih baiknya kita merasa bahwa kita bisa, kita mampu, kita harus bersaing. Itu dulu yang kita prioritaskan. Sehingga kemerdekaan itu untuk diri kita rasakan ada. Setelah digulirkan sosialisasi ini, apakah dampaknya bisa dirasakan bagi yang dan sekarang? Iya, mudah-mudahan ya teman-teman media kalau menginformasikan poin-poin dari tadi itu kan merupakan satu jembatan untuk kesuksesan program yang dibuat oleh pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi artinya kesuksesan sebuah program itu akan dirasakan masyarakat ketika tiga poin ini adalah pemerintah, DPR, dan juga teman-teman media yang betul-betul harus selalu berpegangan tangan bersama-sama untuk menjadi bagian dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kasih tipsnya dong Bunda, agar pelaku startup maupun apa yang bisa usahanya berjalan Ya, dengan kita harus ikutin tren, kita harus ikutin tren, kita harus ikutin perubahan yang kita harus berdiri di atas dasar kekuatan yang jangan sampai tidak halalkan cara-cara yang jadi artinya kita dan kebenaran yang kita menjadi lebih baik, kesuksesan orang menjadi kebenaran, jangan sampai kesuksesan kita kita menjadi punya penyakit hati. pesan dan ke depan kerjaan dalam kemerdekaan ini. Seharusnya ada penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan tenaga kerja merasa kita menjaga, melindungi dan pastinya membuat keamanan kenyamanan kalau memang masyarakat kita ini yang bukan negaranya dengan pengalaman yang baik, kita harus hadir untuk bisa melindungi dan mendampingi warga migran kita. Jangan sampai kayak dulu waktu PKB itu bahasanya kan terjadi pelecehan, terjadi hal-hal yang kematian, penindakan kekejaman, jangan sampai lagi terjadi.